en gewoon belangrijk worden voor het team. En van daaruit zou ik het wel mooi vinden om de Premier League een keer erin te gaan. In duels, hij heeft een goede uitstraling en is vooral een leider in het veld. Dus ik denk dat elke verdediger in de jeugd ergens op. Shin Tae-yong bisa kaget dengar hal ini. Tiba-tiba ada pemain Belanda yang ingin bela timnas Indonesia. Siapakah dia? Semua terharu mendengarnya. Pernyataan sangat berani dan bikin merinding dari Pratama Arhan. Pemain lokal Pride harus contoh ini. Terungkap, pernyataan mengejutkan Nathan Chu Aon saat bersama timnas Indonesia. Nggak nyangka bisa seperti ini. Shin Tae-yong bisa kaget dengar hal ini. Tiba-tiba ada pemain Belanda yang ingin bela timnas Indonesia. Siapakah dia? Kabar baik. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Shin Tae-yong bisa full senyum dengarnya. Tiba-tiba ada pemain yang berasal dari Belanda ingin perkuat timnas Indonesia. Ini pemain luar biasa. Shin Tae-yong bisa memiliki banyak opsi di posisi pemain ini. Ayo Pak Ketua Umum PSSI, jangan lama-lama, segera naturalisasi pemain ini. Siapakah pemain tersebut? Tonton video ini sampai habis ya guys, agar kalian tidak penasaran. Pemain NEC Nijmegen yang juga sempat membela timnas Belanda U19, Leanu Arts, menyatakan tertarik bermain di timnas Indonesia. Dia mengaku terbuka jika ada tawaran untuk membela skuad Garuda. Saya pikir tentunya bakal terbuka untuk itu bela timnas Indonesia. Menurut saya sangat senang bisa bermain untuk timnas Indonesia. Mereka negara besar dengan supporter besar, jadi saya tidak akan menolak tawaran itu, ujarnya di YouTube Yusa Nugraha, dilihat Senin 17 Juni 2024. Jika memungkinkan dan memenuhi kriteria pelatih Shin Tae-yong, keinginan Leanu Arts untuk membela tim merah putih mungkin dapat terwujud. Leanu Arts memiliki darah keturunan Indonesia jalur ibu. Kakek dan neneknya berasal dari Gombong, Jawa Tengah. Opa dan oma saya berasal dari Indonesia. Jadi mama saya full dari Indonesia Gombong, kata pemuda kelahiran 2003 itu. Adapun bersama NEC Nijmegen, Arts bermain di posisi bek kanan. Kehadirannya di timnas Indonesia dinilai bisa menambah kekuatan di posisi tersebut. Dia mengaku sempat ditemui pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, saat datang ke Belanda menyaksikan penampilannya. Penampilannya di lapangan membuat Arts menjadi langganan timnas Belanda kelompok U17 dan U19. Namun ia belum diberi kesempatan bermain di tim senior bakat sepak bola. Arts sudah terlihat sejak ia memulai karier bersama skuad junior dari klub top Eredivisie Belanda, PSV Eindhoven. Mungkin buat beberapa pemain agak sulit untuk memilih, tapi pada akhirnya mengapa tidak bela timnas Indonesia, ungkapnya. Jadi gimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju PSSI menaturalisasi pemain ini untuk perkuat timnas Indonesia pada ronde ketiga nanti? Coba tulis alasan kalian pada kolom komentar di bawah ini ya. Nah gini dong, ini baru namanya mental pejuang dan pemenang. Nggak mental kroco seperti pemain lokal Liga 1 pada umumnya. Tak takut dengan banyaknya pemain naturalisasi. Arhan ungkapkan pernyataan mengerikan yang bisa bikin Calvin Verdonk dan Saine Patinama ketar-ketir dengarnya. Simak penjelasan berikut ini ya guys. Pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan, mengungkap hal positif dengan kehadiran pemain keturunan Calvin Verdonk. Seperti yang diketahui, pemain keturunan Calvin Verdonk baru saja mengambil sumpah dan menjadi WNI pada bulan Juni lalu. Ia pun langsung menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua pada bulan Juni. Hadirnya Calvin Verdonk ini tentunya memperketat perebutan di posisi bek sayap kiri di skuad Garuda. Saat ini untuk pemain-pemain yang bisa mengisi posisi tersebut banyak opsi, seperti Saine Patinama dan tentunya Pratama Arhan. Pratama Arhan yang termasuk masih pemain muda tentunya menganggap positif persaingan antar pemain ini.
Dalam segmen The Derby di channel YouTube Justinus Laksana, Pratama Arhan mengaku hadirnya Calvin bisa memberi pengalaman yang luar biasa. Saya pribadi melihat permainan dari Calvin itu benar-benar luar biasa, dia pengalaman banyak banget, kata Arhan. Pemain yang bermain di Suwon FC itu mengaku hadirnya pemain ini bisa membuatnya belajar banyak. Dan tentunya Arhan mengaku ingin belajar agar bisa bersaing dengan pemain-pemain keturunan Saine Patinama dan Calvin Verdonk. Saya juga belajar dan senang seperti ini, datang pemain baru dan saya harus belajar bagaimana cara bisa nyaman atau lebih unggul, terangnya. Terungkap, pernyataan mengejutkan Nathan Chu Aon saat bersama Timnas Indonesia. Nggak nyangka bisa seperti ini. Gelandang Timnas Indonesia, Nathan Chu Aon, membongkar momen kebosanan dirinya selama bergabung di dalam skuad Garuda. Salah satunya, kata dia, adalah saat latihan yang terlalu panjang atau setelah kalah. Hal itu diungkapnya saat bersama Rafael Struijk dan Jakob Sayuri menjawab pertanyaan seputar pengalaman mereka bersama Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Ketiga pemain itu kompak mengaku pernah mengalami cedera saat sesi latihan dan bosan menjalani latihan. Sementara itu hanya Nathan yang menjelaskan momen bosan berlatih buat saya. Kadang kalau latihannya panjang atau setelah kita kalah dan besoknya harus latihan. Itu lumayan membosankan, ujar Nathan dalam program di saluran YouTube Freeport Indonesia. Dikutip Senin 17 Juni. Pada momen tersebut, Nathan dan Struijk pun kompak mengaku pernah merasa terganggu atau mendapat sentuhan fisik secara kasar oleh supporter dalam momen foto bersama. Dua pemain naturalisasi itu memang menjadi salah satu andalan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sehingga menjadi idola baru supporter Garuda. Saat banyak sekali fans, kami tahu mereka mau foto bersama dan terkadang mereka menarik saya agak keras seperti ini, kenang Struijk. Pada kesempatan itu, Struijk juga mengaku sering diusili beberapa rekan setim di Timnas Indonesia lantaran keakraban yang terjalin. Bukan hanya satu pemain, mungkin semuanya pernah melakukan itu kepada saya. Karena ketika kamu bersama-sama untuk waktu yang lama pasti kamu dijahili, kata pemain Ado Den Haag. Dalam salah satu pertanyaan apakah pernah dimarahi STY saat bermain di Timnas Indonesia, Struijk dan Jakob mengaku pernah diomeli. Sementara Nathan belum pernah. Saya tidak terlalu ingat kapan, tapi tentu saja dalam sepak bola ketika kita melakukan hal yang salah terkadang dia teriak tapi saya rasa itu normal, kata Struijk. Ketiga pemain ini merupakan tulang punggung Timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Mereka turut andil membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan memastikan satu tempat ke Piala Asia 2027. Tidak sedikit pemain keturunan Indonesia yang menolak untuk membela Timnas Indonesia. Bahkan pemain Timnas Indonesia Justin Hubner pun sampai menyindir melalui story di akun Instagram pribadinya. Timnas Indonesia kini terus memperbaiki posisi dan mencatatkan sejarah baru dengan bantuan dari para pemain keturunan yang mau mengubah paspornya menjadi Indonesia. Bahkan Justin Hubner mampu membawa Timnas Indonesia U23 ke peringkat keempat Piala Asia U23 serta Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua rekor terbaru ini pun menjadi sorotan bagi rekan-rekan pemain keturunan Indonesia lainnya yang membuat Justin Hubner tak bisa menahan jarinya untuk mengunggah story tersebut. Sebelumnya tidak ada yang ingin bermain untuk Indonesia dan kini mereka melihat kami bermain bagus dan mereka ingin bergabung, orang-orang lucu, tulis Justin Hubner. Memang tak sedikit pemain yang menolak ketika PSSI mengajak untuk melakukan naturalisasi demi membela Timnas Indonesia. Termasuk para pemain grade A yang bermain di kasta tertinggi liga-liga di Eropa sana. 1. Emil Audero Mulyadi, pemain keturunan yang juga lahir di Indonesia. Emil Audero Mulyadi tetap kukuh menolak untuk membela Timnas Indonesia demi melihat peluang untuk tembus ke Timnas Italia. Bahkan pemain berusia 27 tahun ini sempat bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang membuat peluang untuk bergabung Timnas Indonesia terbuka lebar.
Sayangnya, pemain yang melanglang buana di Liga Italia ini mengatakan bahwa dia tidak memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kini pemain yang tengah dipinjamkan ke Inter Milan ini justru tetap tak mendapatkan panggilan dari timnas Italia yang tengah berjuang di Euro 2024. 2. Kevin Dix. Sama seperti Emil, Kevin Dix ternyata masih penasaran untuk memikat hati pelatih Belanda, Ronald Koeman, untuk bisa menembus timnas Belanda alih-alih tawaran untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang kini bermain untuk Copenhagen FC ini sama sekali tak membuka jalan demi membela tanah air nenek moyangnya. Ronaldo Koeman pun tetap tak memanggil Kevin Dix di Euro 2024 ini. Dia justru memanggil pemain keturunan Indonesia lainnya, Ian Maatsen, untuk bergabung dengan timnas Belanda. 3. Raja Nainggolan. Kebanggaan masyarakat Indonesia pada Raja Nainggolan sudah ada sejak sang pemain masih bersinar di Liga Italia. Raja Nainggolan sempat buka-bukaan bahwa dia pernah menolak timnas Indonesia. Namun akhirnya sang pemain justru mengaku menyesal tak menerima tawaran tersebut. Apalagi saat ini sudah banyak pemain naturalisasi yang akhirnya mengangkat prestasi timnas Indonesia di tingkat Asia. Bahkan nasib nahas pun dialami oleh Raja Nainggolan yang kini belum memiliki klub setelah gagal membawa Bayangkara FC tetap bertahan di Liga 1. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil itu didapat usai mengalahkan Filipina 2-0 di Stadion GBK Selasa 11 Juni 2024. Indonesia lolos ke putaran ketiga dengan status sebagai runner-up grup F dengan 10 poin di bawah Irak yang mengoleksi 15 poin. Menariknya, Indonesia menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengunci satu tiket Piala Asia 2027. Di putaran ketiga yang akan dimulai pada September 2024 mendatang, 18 tim yang lolos akan dibagi ke dalam 3 grup. Masing-masing grup bakal dihuni oleh 6 tim. Melalui drawing yang bakal dilakukan pada 27 Juni 2024 mendatang di Malaysia. Timnas Indonesia kemungkinan besar bakal bertemu dengan tim kuat seperti Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Kendati berjumpa tim besar, setidaknya peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Sedikitnya ada 3 skenario untuk mewujudkan mimpi tersebut. 1. Jadi juara grup atau runner-up putaran ketiga jika anak-anak asuh Sintayong tampil baik di putaran ketiga dan finish di posisi pertama atau sebagai runner-up. Maka timnas Indonesia akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Namun jika finish di posisi ketiga atau keempat, tim merah putih masih harus melakoni pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun jika Indonesia finish di posisi kelima atau keenam, harapan untuk bermain di Piala Dunia 2026 harus terhenti. 2. Juara grup putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti sebanyak 6 tim. Keenam tim ini merupakan mereka yang finish di posisi ketiga dan keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam putaran keempat, 6 tim akan dibagi menjadi 2 grup yang diisi masing-masing 3 negara. Jika Indonesia berhasil menjadi juara grup di sini, maka akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, jika skuad Garuda hanya finish di posisi kedua grup, maka harus mengikuti putaran kelima. Di sisi lain, jika Rizky Ridho CS hanya nongkrong di posisi ketiga, maka akan tersingkir. 3. Putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hanya akan diisi oleh 2 tim. Kedua tim tersebut adalah mereka yang finish di posisi kedua pada putaran keempat. Jika Indonesia sampai di tahap ini, maka kemenangan adalah hal wajib untuk bermain di Piala Dunia 2026. Pertandingan di putaran kelima akan dilaksanakan secara home dan away.
Jika timnas Indonesia menang, Tom Haye dan kawan-kawan bakal berkesempatan melakoni babak playoff Piala Dunia 2026 melawan tim dari konfederasi lain.